tapi saya hanya sharing. Kebetulan untuk bagian pola asuh seharusnya ini khususnya untuk spesialis. Karena pola asuh yang kita terapkan ke anak itu sebenarnya akan mempengaruhi karakter sifat anak hingga dewasa. Ya, gitu. Oke, poin yang pertama. Kesalahan yang sering terjadi ini orang tua terlalu aturan. Sebenarnya aturan ini orang tua buat untuk kebaikan anak. Seperti anak tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Itu tujuan utamanya untuk kedisiplinan anak. Betul ya? Untuk kedisiplinan anak, untuk anak lebih mengetahui apa yang harus dia lakukan. Gitu. Sebetulnya awalnya itu seperti itu. Cuman yang harus kita tahu adalah batasan dari terlalunya banyak aturan. Seperti anak tidak boleh makan laba-laba, misalkan gitu. Aduh deh, ini baru mandi, bajunya udah kotor lagi. Sebenarnya itu kita tidak boleh menegur terlalu keras. Biarkan anak-anak itu bereksplorasi. Biarkan anak-anak itu melatih motorik halus dan motorik kasarnya. Misalkan bayi, kita beres mandi nih, bayinya udah bersih. Terus ketika dia makan belepotan, rasanya seperti apa? Kesel, baru beres dimandiin. Pengen tuh rapi gitu. Kayak misalkan mereka main, pengennya tuh serba rapi di rumah. Duh, punya anak nggak pernah rapi di rumah, kesel, capek, pasti capek. Bener nggak? Bener ya Bu ya, pasti capek, pasti. Tapi kalau misalkan kita terlalu keras ke anak-anak, anak-anak itu akan menjadi redup. Artinya mereka yang harusnya bisa bereksplorasi tentang rasa, mereka bisa bereksplorasi tentang apa yang mereka inginkan tuh jadinya terhambat gitu. Jadi kebanyakan anak-anak tuh setelah mendapatkan aturan yang begitu banyak dari orang tuanya tuh merasa, kok aku kayak banyak aturannya, terlalu banyak dikekang. Itu udah diterapkan dari kecil. Dampak sampai dewasanya akan menimbulkan anak itu hanya mengikuti aturan aja dari orang tuanya. Tidak bisa berinovasi, tidak bisa kreatif karena sudah terhambat mereka. Orang tua gak mau anaknya berbaur sama yang lain. Alasannya karena misalkan yang lainnya ngomongnya kasar, misalkan yang lain gak mau diem anaknya, kayak gitu. Yang lain misalkan mainnya jauh. Itu kalau misalkan anak terus dikekang seperti itu, dia hanya diem di dalam rumah, perkembangannya akan terhambat gitu. Biarkan mereka berbaur sama teman-teman sebayanya, melatih dari motorik kasar, sosialnya. Mereka akan jauh lebih kreatif karena ketika mereka keluar rumah, otak mereka tuh terangsang. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu akan bereaksi ke tubuh mereka. Ya, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, kita nggak boleh terlalu mantap, jadi kayak ngebiarin anak-anak kita. Jadi terlalu sedikitnya aturan. Ketika kita ngasih aturan, kita harus tahu batasannya seperti apa. Dek, boleh keluar rumah sampai jam segini. Nanti misalkan sampai jam 12 harus udah ada di rumah untuk makan siang atau misalkan untuk sholat. Gitu. Kita boleh kasih aturan, tapi kita pun harus tahu batasannya untuk aturan itu sendiri. Jangan sampai kita terlalu mengekang anak. Gitu. Poin yang kedua, terlalu sedikitnya aturan. Yang pertama sudah terlalu banyak aturan. Karena terlalu banyak aturan nih, ya udah dibebasin aja sesuai keinginan anak. Itu pun nggak bisa sayang, nggak bisa. Anak-anak itu belum punya aturannya sendiri, jadi kita harus bantu. Ketika bangun tidur misalkan gitu, aturannya yang pertama harus belajar membereskan tempat tidur. Itu bukan hanya kita suruh, tapi kita ajarkan dan kita contohkan. Kita pengen punya anak yang sering bangunnya pagi, yang rajin, yang bisa ngebantuin orang tua. Gimana kita bisa mendapatkan anak yang rajin bangun pagi tapi orang tuanya bangunnya siang? Lihat orang tuanya malas-malesan. Ketika dia orang tuanya nyuruh misalkan, nyuruh beresin tempat tidur, yang ada salah nih, salah beresin, dimarahin. Harusnya jangan seperti itu. Ketika kita buat aturan, kita dampingi. Ketika anak salah, jangan langsung dimarahi. Kita bimbing. Oh dek, yang benar seperti ini, kita bantu. Gitu. Jadi anak tuh merasa dihargai. Gitu.
gitu. Kalau misalkan terlalu sedikit aturan, dia bebas ngapain aja teh biar nggak rusing sayanya, soalnya saya kerjaannya banyak di rumah, misalkan gitu. Biarin aja seharian dia main, nggak mandi, makannya tidak teratur, itu akan berpengaruh ke pendidikan dia, berpengaruh ke sosialnya dia. Dia tidak akan punya aturan, gitu. Emang kalau misalkan untuk anak kecil kita nggak bisa yang langsung keras. Semakin keras anak kecil dikasih tahu, dia akan semakin memberontak. Kita harus heart to heart, jadi hati ke hati. Ngobrolnya harus lebih lembut. Jadi kita harus ada aturan, ada batasan, dan tidak boleh lost control. Walaupun misalkan kita punya aturan, kita harus tahu batasannya. Jangan sampai kita lost control seperti ini. Banyak kita lihat anak-anak main seharian, gak makan, bajunya belum diganti. Itu biasanya dari orang tuanya yang terlalu sibuk, pekerjaan rumahnya banyak, itu akan lebih terbengkalai. Tapi coba kita latih lagi untuk memberi sedikit pembelajaran tentang aturan itu sendiri. Poin yang ketiga, memanjakan anak. Orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya tanpa sebuah effort. Effort itu ketika dia usaha. Misalkan dia ingin mendapatkan uang jajan, apa nih yang harus dia perbuat? Jangan kita langsung, ini deh buat jajan, ini deh golosor, mama pengen es krim golosor, kayak gitu. Effort di sini yaitu kita kasih dia usaha untuk mendapatkan sesuatu. Dia harus mengerjakan sesuatu dulu nih. Misalkan, ma pengen uang jajan, pengen beli es krim, boleh deh bantuin mama dulu nyapu ya. Nah itu udah effort. Ma pengen sepatu, boleh deh belajarnya rajin. Nanti kalau misalkan nilainya bagus, dibeliin sepatu. Kayak gitu. Poin yang selanjutnya, meremehkan pikiran anak. Terkadang saat anak melakukan kesalahan, orang tua tanpa sengaja menyalahkan apa yang terjadi pada dirinya. Terlebih, orang tua meremehkan pendapat anak, mengatakan apa yang diutarakan oleh anak. Dampaknya, kurang rasa percaya diri, anak tidak mendengarkan orang tua, emosi kurang terjalin. Di sini meremehkan pikiran anak itu ketika anak berbuat salah, misalkan dia menjatuhkan piring link misalkan. Ibunya langsung marah, dia kamu bla 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 bla. Anaknya belum ngomong nih, belum ngomong faktor apa nih penyebabnya kenapa si piring bisa jatuh. Kita udah anak diem aja. Biasanya kayak gitu ya, anak diem aja. Dia belum bisa ngutarain, dia sebelum dia ngutarain ini udah dipotong sama ibunya. Itu namanya meremehkan pikiran anak, gitu. Jadi kita kalau misalkan terjadi sesuatu kita tanya, Dek, kok ini bisa kayak gini? Apa penyebabnya? Gitu. Kita harus komunikasi dua arah. Kita jangan jadi orang tua yang otoriter. Orang tua otoriter itu kita mengatur semua kegiatan anak. Anak harus sesuai keinginan saya. Kalau tidak sesuai, saya emosi membludak-bludak. Itu nggak bisa. Kayak gitu. Karena anak pun punya neutron atau dia otaknya berkembang secara sendiri. Gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Misalkan dia punya pendapat. Ketika misalkan sudah dewasa, mah saya pengennya sekolahnya di sini. Oh enggak nggak boleh, bla bla bla. Itu sudah meremehkan pendapat anak, udah mematahkan semangat anak. Belum juga dicoba udah dipatahkan. Kalau misalkan ibunya tidak sreg dengan sekolah itu, kasih penjabaran ke anak. Dek, sekolahnya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Kita harus menjabarkan. Jangan semena-mena kita patahkan tanpa suatu alasan yang jelas. Kita boleh nggak setuju sama pendapat anak, tapi kita juga harus tahu apa penyebabnya kita tidak setuju, supaya anak pun mengerti. Kalau misalkan anak mengutarakan pendapat, kita dengerin aja dulu. Kita dengerin, jangan karena kita merasa sudah lebih senior, sudah lebih tua, tahu tentang kehidupan, kita tidak mendengarkan anak. Yang dibutuhkan anak itu adalah orang tua yang bisa mendengar. Kebanyakan sekarang orang tua hanya ingin didengar, tidak ingin mendengarkan curhatan dari anak. Dan anak itu akan lebih nyaman ketika orang lain bisa jauh lebih bisa mendengarkan mereka. Nggak sedikit anak-anak yang curhatnya ke orang lain, ke ibu orang lain, karena di rumahnya mereka merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya, membandingkan
anak dengan orang lain. Ini adalah poin yang paling penting dan sering dirasakan oleh anak-anak, termasuk saya sendiri. Jangankan dibandingkan oleh orang lain, saya dibandingkan dengan diri saya sendiri pun saya nggak mau. Misalkan gini, kok Cahayu kemarin mah kayak gini ya, sekarang kayak gini, kan nggak enak ya. Apalagi ini anak dibandingkan. Misalkan, jika orang tua pernah sesekali atau sering membandingkan anak, sebaiknya hentikan kebiasaan ini. Bukannya memotivasi anak, perilaku tersebut malah membawa banyak dampak buruk bagi kesehatan mental anak. Dampak yang dapat terjadi yaitu meningkatkan persaingan antar saudara, menjauh dari orang tuanya atau insecure, menghambat talenta anak, tidak percaya diri, tidak lagi berusaha menyenangkan hati orang tua. Ketika kita sering membandingkan anak, pasti orang tua itu punya anak kesayangan. Jadi anaknya itu sesuai banget ekspektasi. Dek, kamu nih gak kayak kakak mah belajarnya pinter, kakak mah ininya bagus. Ada aja sesekali atau enggak dia sering nggak sengaja nih ibunya, karena saking keselnya anaknya nih bandel banget ya, ini disuruh ini nggak mau, ini kakaknya tuh lebih ngalem gitu, lebih nurut istilahnya kayak gitu. Yang kedua tuh kenapa bandel banget. Nah, secara tidak langsung apa yang ibu bandingkan itu akan tertanam nih, udah dilabelin nih sama anaknya. Wah, ini mah si kakak mah emang ini anak sayangan si mama. Nah, kayak itu, iya ini mah anak sayangan si mama. Kayak gitu, iya. Karena anak itu merasa, aku mah ngapa-ngapain juga, nanti ujungnya dimarahin sama mama. Apa sih nanti dibandingin sama si kakak? Itu akan udah nempel nih di otaknya. Jadi belum dia melakukan sesuatu, enggak, nanti juga mama marah, harusnya seperti kakak. Jadi dia tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Karena kita harus tahu nih, watak anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu akan berbeda-beda gitu. Yang pertama bisa aja dia pendiam, dia lebih nurut. Yang kedua belum tentu, biasanya dia bisa lebih aktif, bisa lebih kreatifnya kayak misalkan dia ngacak-ngacak ruangan, wah itu udah kreatif banget gitu. Jadi kita nggak bisa harus menyamaratakan didikan kita ke anak pertama sama anak kedua itu sama, nggak bisa sama sekali, karena itu akan terjadi konflik. Yang pertama konflik dengan orang tua, dia jadi tidak mau menghargai orang tua, terus dia tidak mau dekat dengan orang tua. Yang kedua antar saudara, jadi ngerasa dia, aku mau ngapain juga sama si kakak, ntar juga sama mama lagi, atau itu mah saya kesayangan ayah misalnya, itu akan mengangkat. Ini karakter anak yang sering kita marahi, sering kita banding-bandingkan, kita remehkan, dia akan jauh lebih keras, atau bahkan dia sangat tertutup kepada orang tua. Dia akan menyimpan semua masalahnya itu sendiri tanpa bercerita ke orang tua. Yang ini menyerahkan asuhan ke orang lain. Urusan pekerjaan sering menjadi alasan mengapa anak dititipkan kepada orang lain, entah itu kakek, nenek, ataupun babysitter. Ada juga yang menitipkan anak selama bertahun-tahun ke kakek neneknya atau misalkan ke sanak saudaranya ya. Hal tersebut kerap terjadi ketika orang tua bekerja di luar kota ataupun ke luar negeri. Dampaknya, perkembangan emosi dan perilaku anak itu terganggu. Contohnya, kasus yang terjadi pasien saya. Pasien saya, anaknya itu dari kecil sampai dia usia 6 tahun dirawat oleh kakek dan neneknya. Alasannya karena orang tuanya bekerja, dua-duanya kerja. Jadi waktu ketemunya itu cuma sebentar, kayak sore menjelang malam. Dampak yang sekarang terjadi, anak itu tidak dekat dengan orang tua. Jadi merasa yang menjadi orang tua itu adalah kakek dan neneknya. Semua keputusan ada di kakek neneknya. Anak itu tidak mau berinteraksi lebih dalam kepada orang tuanya. Bahkan ke orang tuanya itu jadi kayak ke orang lain, cuma nongol, udah pulang lagi ke kakek neneknya. Jadi di sini peran orang tuanya itu tidak ada nih bonding itu, ikatan batin antara orang tuanya udah hilang. Kalau misalnya seperti ini, boleh nggak salah kita menitipkan anak di kakek nenek ataupun saudara kita dengan alasan kita tetap menjalin bonding itu ikatan. Caranya gimana?
Kalau misalkan ibunya benar-benar sibuk, ibu bapaknya benar-benar sibuk nih dalam 1 minggu, luangkan waktu di mana orang tuanya libur, ibu dan bapaknya harus ada waktu quality time sama anak, benar-benar sama anak, gak ada kakek sama neneknya. Kayak misalkan ini udah terlanjur nih teh, gimana nih ya anak saya udah diasuh sama kakek neneknya. Kasih tahu untuk kakek neneknya, keterlibatan orang tua itu sangat penting. Keterlibatannya seperti apa? Ketika ini anaknya minta sesuatu ke kakek nenek, biasakan anak harus diajarkan izin dulu kepada ayah dan ibunya. Oh iya dek, kita tanya dulu mama sama ayah ya. Nah, itu sudah ada keterlibatan. Memang harus seperti itu, karena baik buruknya anak tetap anak kita, walaupun kita nitipin ke kakek nenek. Gitu. Jangan sampai nanti anaknya sudah dewasa, dia karakternya tidak sesuai kita menyalahkan kakek nenek. Tidak bisa seperti itu. Karena kita pun harusnya terlibat di situ. Kemana nih kita yang harusnya hadir, peran orang tuanya nggak ada. Jadi usahakan sesibuk apapun kita, serepot apapun kita harus meluangkan waktu bersama anak. Yang ketujuh, memberikan contoh yang buruk. Meniru kebiasaan orang tua merupakan salah satu tahap perkembangan anak yang penting. Tahap meniru ini biasanya muncul saat anak berusia 1 tahun. Dampak yang terjadi, anak akan meniru apa saja yang dilakukan orang tuanya, mulai dari penggunaan bahasa hingga perilaku sosial. Apa yang dilakukan ibu dan bapak selama di rumah 24 jam itu dilihat, didengar, direkam oleh otak dan akan dia lakukan. Ketika ibunya sering marah-marah, ketika mereka melihat orang tuanya sering berantem di depan mereka akan melakukan hal yang sama. Ketika ibunya melakukan pemukulan fisik kepada anak, mereka akan melakukan hal yang sama, entah itu kepada orang lain ataupun kepada temannya sendiri ataupun ke orang tuanya sendiri. Itu hal-hal yang secara tidak sengaja kita lakukan. Dek gak boleh, contohnya, dek gak boleh ya main gadget, tapi ibunya main gadget seharian. Dek gak boleh ya kamu main terus di sana, tapi mamanya main terus, gak ada pernah di rumah. Kayak gitu. Dek kamu gak boleh ya makan yang pedas-pedas, mamanya ngebakso mending pedas. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh secara nggak sengaja kakaknya dilarang, tapi mama sama ayahnya juga ngelakuin. Itu gimana? Jadi anaknya bingung. Jadi mereka akan cenderung meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Kayak misalkan bangunnya siang, rumahnya misalkan seringnya babalatak, piringnya nyimpennya di mana aja. Anak pun akan seperti itu. Habis makan kita lupa nih, nggak langsung simpan piringnya, taruhnya di lantai. Anak juga kalau udah beres makan kayak gitu. Malah ada nih anak ponakan saya, misalkan, dek, kok taruh gelasnya di situ? Iya nggak apa-apa. Dan ibu juga naruhnya di situ. Lah, berarti itu dicontoh semuanya. Apalagi misalkan kita gini, dek, nanti kalau misalkan udah nyapu dibeli es krim. Udah nyapu beres, ma mana es krimnya? Iya nanti welas. Tuh karena mama cina bohong, ya nanti nggak ada uangnya. Itu adalah kebohongan pertama yang dilakukan oleh orang tua, dan itu akan ditiru oleh anaknya. Nanti dia bakalan kebiasaan, nggak apa-apa, ada bohong juga. Mama juga suka gitu, suka ngejanji-janji, tapi nggak ada nih. Nah, itu akan ditiru sama anaknya. Jadi kalau misalkan kita memang lagi butuh nih, misalkan lagi butuh keluar, kasih penjelasan kita mau kemana. Jangan sampai nanti anaknya juga ikutan kayak gitu. Misalkan dia mau kemana, mau main sama teman di sini deket, tahunya kemana. Itu akan seperti itu terjadi karena itu kebiasaan kecil yang tidak disadari oleh orang tua. Hal-hal yang seperti itu harus mulai kita perhatikan. Apa yang mereka lihat, apa yang dengar tuh bakalan cepat banget. Apalagi di bawah 5 tahun lah itu udah pintar banget mereka. Apalagi dari bahasa pengucapan nih kita. Oke, poinnya selanjutnya, ini poin yang terakhir ya, menegur anak di depan orang lain atau sosmed. Menegur ketika anak berbuat salah, hal yang tidak seharusnya menjadi salah satu ungkapan rasa sayang orang tua. Namun, tak sedikit orang tua yang menegur bahan memarahinya anak di depan orang lain, membuat hal tersebut seolah umum dilakukan. Dampak yang akan terjadi, anak itu menjadi minder, tidak percaya diri, takut bersosialisasi.
Gak jarang sih saya lihat orang tua itu memarahi anak ketika di depan umum. Kalau misalkan kita lagi bawa anak pergi kemana, tiba-tiba anaknya loncat sana, loncat sini. Itu memang kreatifnya anak ya. Cara menegurnya jangan, deh kamu diseret, dicubit, depan orang dimarah-marahin. Itu tidak baik untuk kesehatan mental anak. Benar-benar gak baik. Itu akan sampai dewasa terbawa. Apa yang mereka rasakan sejak kecil, itu memorinya. Bahkan yang terparah, apa yang mereka rasakan sejak kecil akan mereka lakukan juga ke anaknya, ke cucu kita nanti, dari pola asuh kita yang salah kemarin kayak gitu. Kalau misalkan kita mau tegur anak, misalkan dia lagi di tempat ramai nih, coba aja deh, ayo kita ngobrol dulu sebentar, obrolin di belakang masalahnya apa, kamu jangan seperti itu, kamu jangan seperti ini, jangan di depan orang lain, apalagi misalkan di depan teman-temannya, deh kamu nih kayak gini, ini temannya begini, wah itu akan menjadi, anakku jadi nggak percaya diri. Yang pertama, mereka tuh malu dimarahin di depan umum, mereka malu. Memang tidak salah kita memarahi, tapi kita tahu tempatnya dan batasannya memarahi itu seperti apa. Memarahi itu tindakan natural seorang ibu untuk mendisiplinkan seorang anak, tapi ibunya pun harus tahu batasan-batasannya. Jangan sampai kita membuat anak itu malu, tidak percaya diri ketika tampil di depan umum. Itu malah kita harus motivasi mereka. Untuk bahasan sekarang mungkin saya sharingnya segini aja.